Assalamualaikum semua, hai. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu pada pelajaran geografi. Karena pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengenal apa itu perbedaan cuaca dan iklim, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi iklim. Seperti yang kita tahu, iklim merupakan pola cuaca rata-rata yang terjadi untuk waktu yang relatif lebih lama dan mencakup wilayah yang lebih luas. Oleh sebab itu, biasanya iklim dapat dikenali dan dapat dikelompokkan dengan mudah. Karena hal ini terdapat beberapa klasifikasi iklim yang bisa digunakan secara global. Di antaranya, iklim matahari, iklim Köppen, iklim Smith-Ferguson, iklim Junghun, dan iklim Alderman. Dapat kalian saksikan pada slide berikut, Ibu sudah membagi klasifikasi iklim tersebut berdasarkan masing-masing ciri khas dari tiap-tiap pembagian iklim. Iklim matahari biasanya didasarkan oleh letak lintang dan posisi sudut datangnya matahari. Untuk iklim Köppen berdasarkan kelembapan dan temperatur suhu. Dan ciri khas dari klasifikasi ini adalah menyimbolkan klasifikasi menggunakan huruf kapital dan huruf kecil. Contoh AF untuk iklim tropis. Selanjutnya iklim Junghun, yaitu iklim yang klasifikasinya berdasarkan suhu, ketinggian suatu tempat, dan vegetasi. Selanjutnya, ada dua klasifikasi iklim yang datanya berdasarkan dari data curah hujan, yaitu iklim Smith-Ferguson dan iklim Alderman. Adapun perbedaannya, ketika kita bicara iklim Smith-Ferguson, maka kita akan mencari nilai Q, yaitu adalah rata-rata jumlah bulan basah dan bulan kering. Nah, kalau untuk iklim Alderman, sebetulnya klasifikasinya berdasarkan dari klasifikasi yang dikemukakan oleh Smith-Ferguson, yaitu mengukur unsur curah hujan, bulan basah dan bulan kering. Akan tetapi yang membedakan dia memiliki klasifikasi yaitu bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Agar lebih jelas, mari kita saksikan beberapa penjabaran dari masing-masing tiap klasifikasi iklim. Yang pertama adalah iklim matahari. Klasifikasi ini merupakan klasifikasi yang didasarkan oleh panas matahari yang diterima oleh bumi. Menurut klasifikasi ini, iklim di bumi dibagi menjadi 4, yaitu tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Klasifikasi tipe iklim ini merupakan yang paling umum digunakan, karena klasifikasi ini merupakan yang paling mudah dikenali apabila dibandingkan dengan klasifikasi yang lain. Yang kedua adalah iklim Köppen. Nah, klasifikasi iklim ini berdasarkan pada rata-rata curah hujan dan temperatur. Klasifikasi iklim ini dibagi menjadi 5 tipe, dan masing-masing tipe menggunakan huruf sebagai simbolnya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan gambar pada slide tersebut ya. Contohnya untuk iklim tropis atau disimbolkan dengan menggunakan huruf A dibagi menjadi 3, yaitu AF, yaitu hutan hujan tropis, AM, muson tropis, dan AW, sabana tropis. Begitupun dengan iklim B yang menyimbolkan iklim kering yang dibagi menjadi 2, yaitu BS, yaitu stepa, dan BW, yaitu gurun. Iklim C, iklim sedang, dibagi menjadi 3, yaitu CW, musim dingin kering, CA musim panas kering, dan CF tidak ada musim kering. Untuk iklim D dibagi menjadi 2, DF hujan basah bersalju, basah sepanjang tahun, dan DW hujan bersalju, musim dingin kering. Dan iklim yang E adalah menyimbolkan iklim kutub yang dibagi menjadi 2, ET yaitu iklim tundra, dan EF yaitu salju abadi. Klasifikasi berikutnya adalah iklim Junghun. Klasifikasi ini berdasarkan ketinggian vegetasi di kawasan tertentu. Klasifikasi iklim ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu zona dingin, zona sejuk, zona sedang, dan zona panas. Nggak ada zona nyaman ya. Kalian bisa perhatikan gambar tersebut. Semua tanaman yang disebutkan di atas merupakan tanaman budidaya. Itu karena iklim Junghun ini lebih ditunjukkan untuk kegunaan agrikultur. Makanya kamu jarang banget dengar istilah iklim ini kalau kamu nggak beraktivitas di sekitar kegiatan pertanian dan perkebunan.
Kemudian klasifikasi iklim yang akan kita bahas selanjutnya adalah klasifikasi iklim yang dikemukakan oleh Smith-Ferguson. Merupakan klasifikasi iklim yang didasarkan oleh data curah hujan. Nah, klasifikasi ini iklim dibagi menjadi 8 tipe, yaitu seperti pada gambar, iklim A yaitu sangat basah, iklim B basah, iklim C agak basah, iklim D sedang, iklim E agak kering, iklim F kering, iklim G sangat kering, dan iklim H luar biasa kering. Untuk menentukan suatu wilayah itu masuk ke dalam kategori iklim yang seperti apa, klasifikasi ini mengharuskan kita mencari nilai Q, yaitu mencari rata-rata bulan kering dan rata-rata bulan basah, kemudian dikalikan 100%. Adapun penentuan bulan basah dengan bulan kering adalah curah hujan lebih dari 100 mm untuk bulan basah, dan untuk bulan kering curah hujannya harus kurang dari 60 mm. Adapun untuk bulan lembab yaitu dalam kategori 60 sampai 100 mm itu nantinya tidak dihitung atau diabaikan. Oke, jangan bingung dulu ya, karena sebetulnya menghitungnya itu tidak sesulit yang kalian bayangkan. Yuk kita simak contoh dari soal untuk menghitung iklim Smith-Ferguson ini. Nah, ini dia. Kita disajikan tabel yang menyimbolkan nama bulan serta jumlah curah hujan tiap bulannya. Untuk Januari 120 dan kita lihat sampai Desember yaitu 160. Bulan basah itu di tabel disimbolkan menggunakan warna biru, dan untuk bulan keringnya itu menggunakan warna kuning. Nah, kalian hitung untuk bulan basahnya itu ada 6, yaitu pada bulan Januari, Februari, September, Oktober, November, dan Desember. Untuk bulan keringnya itu ada 4, yaitu terdapat pada bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Nah, kalian harus ingat untuk bulan lembab yaitu yang curah hujannya kisaran 60-100 mili itu diabaikan seperti yang dimiliki oleh bulan Maret dan April yaitu 80 dan 70. Nah, kita tinggal jawab dengan mencari nilai Q, yaitu jumlah bulan kering dibagi jumlah bulan basah kemudian dikalikan 100. Maka jawabannya 4 dibagi 6 dikali 100%. Maka akan didapatkan hasil 0,667 dikali 100%. Maka bilangannya adalah 66,7%. Jika didesimalkan maka akan mendapat angka 0,667. Nah, untuk 66,7% masuk ke dalam tipe iklim D, yaitu iklim sedang. Kalian bisa lihat untuk lengkap tipe-tipe iklim berdasarkan Smith-Ferguson pada slide sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang iklim Oldman, yaitu tipe iklim yang didasarkan pada penentuan iklim yang dikemukakan oleh Smith-Ferguson, yaitu menggunakan unsur curah hujan juga, menentukan bulan basah dengan bulan kering. Akan tetapi ada perbedaan sedikit untuk menentukan tipe iklimnya, yaitu kalian bisa lihat ya tabel berikut. Ini dia tabel yang disebut zona iklim Oldman atau zona agriclimate, yaitu membagi tipe-tipe iklim berdasarkan simbol-simbol huruf kapital dan angka A1 dan A2, yaitu dengan penjabaran yang bisa kalian baca pada slide berikut. Sampai tipe E, yaitu terlalu kering, mungkin 1 kali palawija, itu pun tergantung CH-nya. Adapun untuk menentukan klasifikasinya, yaitu Oldman membagi menjadi 5 tipe iklim. A merupakan tipe iklim yang curah hujannya lebih dari 9 kali, B dengan curah hujan 7-9 kali, C curah hujan 5-6 kali, D dengan curah hujan 3-4 kali secara berturut-turut, dan E adalah curah hujan yang kurang dari 3 kali. Dengan kriteria bulan basah yaitu curah hujannya lebih dari 200 mm, bulan lembab curah hujannya di antara 100 sampai 200 mm, dan bulan kering yaitu curah hujannya kurang dari 100 mm.
Jadi paham ya perbedaan dari iklim Smith-Ferguson dan Oldham. Kelas selesai. Untuk pembahasan klasifikasi iklim kita cukupkan sampai pertemuan pada kali ini saja ya. Semoga penjelasan dari Ibu dapat dengan mudah kalian pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.